Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Gali Pangestu dari kelas 01 TPLP 005. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang percabangan, perulangan, array, dan function. Oke, yang pertama ada yang namanya percabangan. Percabangan adalah salah satu konsep dasar pemrograman yang digunakan untuk menentukan jalur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Percabangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu percabangan if-else dan percabangan switch case. Nah, kemudian percabangan if-else. Apa itu percabangan if-else? Percabangan if-else digunakan untuk memeriksa kondisi yang bersifat implisit. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa itu implisit? Implisit dalam konteks pemrograman berarti sesuatu yang tidak dinyatakan secara langsung, tetapi dapat dipahami atau disimpulkan dari konteks atau situasi tertentu. Nah, struktur percabangan if-else itu contohnya penggunaannya sebagai berikut. Nah, pada contoh kali ini saya akan contohnya yaitu usia. Nah, if-else itu usianya sebagai pilihan, usianya tidak lebih dari 18. Jika kita input ke dalam outputnya usianya kita ketik 17, maka akan yang keluar itu tidak validnya Anda belum dewasa. Jika kita lebih dari angka 18, berarti yang muncul adalah Anda sudah dewasa. Oke, kita compile and run. Sebentar lagi loading. Nah, di sini sudah muncul masukkan usia Anda. Nah, jika kita ketik tadi 17, maka yang keluar adalah Anda belum dewasa seharusnya. Nah, ya kan, betul, Anda belum dewasa. Kenapa Anda belum dewasa? Karena kita if ini untuk kondisi yang dimana usia lebih dari 18 itu sudah masuk dalam kategori benar Anda sudah dewasa. Oke, jadi cukup segitu untuk yang percabangan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah percabangan switch case. Nah, percabangan switch case digunakan untuk memeriksa kondisi yang bersifat eksplisit. Nah, kalau percabangan switch case itu eksplisit, dan kalau percabangan if-else itu implisit. Nah, apa itu eksplisit? Eksplisit dalam konteks pemrograman berarti sesuatu yang dinyatakan secara langsung dalam kode. Struktur penulisan percabangan switch case adalah sebagai berikut. Switch case. Nah, ini switch case itu adalah pilihan, oke. Yang dimana switch pada contoh kali ini adalah hari. Nah, case pertama yaitu pilihan pertama, jika kita ketik angka 1 di dalam output, maka yang keluar adalah hari Senin. Dan jika kita ketik angka 2 adalah Selasa, hari ketiga adalah hari Rabu, dan seterusnya. Default hari ini. Jika kita tidak ketik di angka lebih dari 3, maka yang keluar adalah hari yang Anda masukkan tidak valid. Nah, kita compile and run. Nah, code di sini kita menginputkan masukan hari. Oke, di sini kita masukkan hari. Kita ketik angka 1. Apakah dia akan muncul hari Senin? Ya, betul ya. Hari ini adalah hari Senin. Jika kita ketik angka 2, maka hari ini adalah hari Selasa. Dan juga kita ketik angka 3, maka hari ini adalah Rabu. Nah, switch ini adalah kita menentukan hari. Oke, jadi cukup segitu untuk yang percabangan switch case. Nah, kemudian ada yang namanya pemrograman perulangan. Nah, perulangan adalah salah satu konsep dasar pemrograman yang dapat digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang. Perulangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perulangan for dan perulangan while. Perulangan for digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang-ulang dengan jumlah yang telah ditentukan. Struktur penulisan perulangan for
adalah sebagai berikut. Oke, yang dimana for untuk integer a isinya awal dan a tidak lebih dari akhir a plus plus. Nah, code di sini kita akan mengikut saya senang. Nah, sebanyak ini nih sin, kita mulai dari berapa dan akhirnya berapa. Oke, ini untuk yang for. Kita compile and run. Nah, kita mau mulai dari berapa nih untuk codingan saya senang. Kita mulai dari 1. Oke, bentar. Nah, kita akan coba print saya senang ini saya senang ini menjadi 100. Nah, ya kan, jadi muncul di sini adalah saya senang sampai 100. Nah, bisa nggak sih jika kita ubah code-nya ini menjadi saya sedih? Bisa saja, atau enggak Andika Gali. Jadi kemudahan untuk perulangan for ini adalah sangat mudah, yaitu untuk mencetak dari berapa kita akan mulai dan sampai berapa kita akan berhenti. Misalkan kita mulai dari angka 1 dan sampai 1000, bahkan 1 juta, 1 miliar pun masih sanggup. Nah, oke, ya sudah, kita silang saja. Nah, kemudian ada yang namanya while. Nah, apa itu while? Nah, perulangan while digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang-ulang selama kondisi yang diberikan masih bernilai benar. Struktur penulisan perulangan while adalah sebagai berikut. While di dalamnya ada i tidak lebih dari 10 untuk mengoutputkan i titik-titik i plus plus. Oke, ini akan mengeprint while ya, perulangan dari 1 sampai 10. Oke, kita compile and run. Nah, ya kan, 1 sampai 10. Kenapa? Karena while ya, perulangan i bernilai plus plus tidak lebih dari 10. Apakah kita ketik 20, maka yang akan keluar adalah 1 sampai 20. Nah, ya kan. Nah, ada lagi yang namanya perulangan do while. Nah, perulangan do while itu sama seperti perulangan while. Yang membedakannya adalah dia ada di luar dari si while-nya itu. Codingannya sebagai berikut. Nah, di sini ada do while. Do-nya code kita mengikut i titik-titik adalah while. Do-nya itu code-nya itu bebas, ini bisa huruf apa aja. Kemudian kita eksekusi while i tidak lebih dari 10, maka hasil outputnya itu sama seperti while. Ini cuman beberapa variasi saja untuk perulangan. Nah ya, oke, jadi sama seperti while sebelumnya. Jika kita ketik 50, maka akan mengeprint semua dari 1 sampai 50. Kemudian ada yang namanya array. Sekarang array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data sejenis. Array memiliki indeks yang digunakan untuk mengakses data yang disimpan di dalamnya. Nah, pada contoh kali ini adalah array 1 dimensi, yang dimana array yang saya ketahui terdapat 3 dimensi. Yang pertama 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Contoh kali ini array 1 dimensi menggunakan string nama, yang dimana ada 5 variabel nama di dalam arraynya, atau datanya ada 5, yaitu John, Andika, Fitri, Siti, Gali. Nah, kenapa 5? Karena ini berjumlah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita memanggil nama yang ke 1.
yaitu kalau array dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita memanggil nama ke-1, otomatis yang keluar adalah Andika, dan nama keempat adalah si Galih. Oke, kita coba compile and run. Nah, oke. Jadi kalau array itu dimulai dari angka 0 dan diakhiri dengan angka yang paling akhir. Misalkan di sini ada 5 karena ada 5 tipe datanya. Dan kita memanggil dimulai dari angka 0 dari John 0, 1, 2, 3 dan 4. Oke, kemudian ada yang namanya array 2 dimensi. Nah, 2 dimensi ini yang membedakan adalah tipe data yang kita simpan di dalamnya. Misalkan di sini integer x 4 dan 4. Kenapa ini 4? Karena jumlah data yang ada di dalamnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kenapa ini di kanannya ini adalah jumlah data yang di dalamnya itu terdapat yang paling banyak. Ada berapa? Yaitu ada yang ini, ada 4. Oke. Misalkan di sininya ada 5. Nah, jadi sini kita ganti menjadi 5. Oke, kita akan memanggil tipe data 0, 1. Nah, yang manakah yang akan keluar? Yaitu ini 0 dan 1, berarti 2. Oke. 0, 1. Dimulai dari angka 0 kalau array dan 1. Dan kemudian 1 dan 1. Yang manakah 1 dan 1? 0, 1. Berarti 1, 3. Dimulai dari angka sini ya. 3, 2, 6. Yang manakah angka 1 dari ini? Yaitu 0, 1. Berarti 2. Dan angka 1 berarti 2 juga. Oke, kita compile and run untuk membuktikannya. Nah, oke, di sini sudah jelas ya, berarti 0, 1 yaitu kenapa 2? Karena 0 dan 1. Habis 0, 1. Dimulai array dari 0, 0, 1. Kemudian 1, 1 kita akan menghasilkan output 2. Kenapa? Karena 0, 1. Berarti 1 di sini dan satunya berarti di sini. Kalau kita ubah ini 3 dan 1, ya berarti ini 6 dan 2, berarti yang diambil angka 2. Dan begitu sebaliknya. Jadi array itu dimulai dari angka 0 untuk memanggil tipe datanya. Oke, cukup jelas ya kalau array. Jadi angkanya berapa aja itu bebas. Nah, kemudian ada yang namanya array 3 dimensi. Nah, array 3 dimensi ini yang membedakan dengan array 1 dimensi dan array 2 dimensi adalah isi tipe datanya. Ada 3, yaitu 3, 2, dan 4 untuk memanggil dari data-data yang ada di dalam sini. Nah, kemudian kita akan outputnya adalah I, J, dan K, yang mana kita akan mengeprint semua dari nilai-nilai yang ada dari angka 1 hingga angka 24. Oke, kita akan compile and run. Nah, oke, betul ya. Jadi 1, 2 sampai 24. Nah, kemudian ada yang namanya function. Nah, apa itu function? Function adalah blok kode yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Function dapat memiliki parameter dan mengembalikan nilai. Oke. Penulisan function adalah sebagai berikut. Nah, function ini identik dengan kodenya F, yaitu function X. X ini untuk isi dari datanya. Jadi void fx, pada kesempatan kali ini kita akan integernya yaitu jam, menentukan jam. Jadi if jam tidak lebih dari 6 dan tidak lebih dari angka 12. Kalau sekarang adalah pagi. Jika kita menginput angka 6 sampai angka 12,
di bawah angka 12 itu adalah pagi. Dan kemudian jika kita menginput angka lebih dari yang 12 dan tidak lebih dari angka 18, yaitu adalah siang. Dan juga lebih dari angka 18 dan tidak lebih dari angka 6 adalah malam. Oke, jadi begini adalah codingannya. Masukkan jam sekarang. Sini adalah jam, function X jam, tidak lupa kita tulis di in main. If jam return. Oke, kita compile and run. Masukkan jam sekarang. Misalkan kita nulis jam sekarang jam 10. Nah, seharusnya di sini adalah sekarang adalah pagi. Oke, benar ya. Sekarang adalah pagi dan kesimpulannya sekarang adalah pagi. Nah, kenapa bisa pagi? Karena di sini adalah kita codingnya sebentar di void fx jam 6 tidak lebih dari jam 12. Jadi sekarang adalah pagi. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.